Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dalam amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah jaga nikmat ini terus ada pada kita. Dan tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada. Kajian kita pada kesempatan kali ini masih akan membahas tentang bab al-mujahadah, yaitu usaha untuk membawa diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi diri kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Mujahadah ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus berusaha untuk membawa diri kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang menjadi ajakan hawa nafsu kita apabila itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini membawakan banyak sekali hadis yang berkaitan dengan bab mujahadah. Dan alhamdulillah di majelis yang sebelumnya kita sudah membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan bab mujahadah, begitu pula 4 hadis yang berkaitan dengan bab mujahadah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada majelis kali ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan bab mujahadah ini dengan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis yang kelima dan seterusnya. Hadis yang kelima, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bagaimana mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia telah dijamin masuk surga, dan beliau seorang yang maksum, diampuni dosa-dosa beliau, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Beliau yang seperti ini saja masih bermujahadah, maka harusnya kita
lebih semangat dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis yang kelima yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berikut ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan semua malamnya. Beliau menghidupkan semua malamnya. Maksudnya beliau benar-benar tidak tidur malam. Dan beliau tidak ngobrol. Tapi beliau menghidupkan semua malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mujahadah. Ini membutuhkan usaha yang keras agar diri beliau bisa melakukan amalan ibadah ini. Karena ini amalan yang berat. Butuh pemaksaan diri. Kita juga demikian. Harusnya kita mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur malam, tapi menghidupkan semua malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istri beliau. Wa jadda. Beliau bersungguh-sungguh. Wa shaddal mi'zar. Dan beliau mengencangkan sarungnya. Yang dimaksud dengan mengencangkan sarungnya adalah beliau tidak menggauli istri-istri beliau di malam-malam itu. Dan beliau berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam itu. Inilah mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh kepada kita dalam bermujahadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mencontoh beliau. Kalau ini di malam Ramadan, maka di selain Ramadan beliau juga melakukan amalan mujahadah. Salat malam beliau juga sangat luar biasa. Di selain malam-malam, di selain 10 malam terakhir Ramadan itu. Coba lihat hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Diceritakan oleh beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faftatahal Baqarah. Maka beliau pun membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah, ya, setelah membaca Al-Fatihah tentunya. Faqultu yarka'u indal mi'ah thumma madha. Maka dalam hatiku mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan ruku di ayat yang ke-100. Thumma madha. Tapi ternyata beliau meneruskan, tidak ruku, melewati ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah. Faqultu yusalli biha fi rak'ah.
Maka aku pun mengatakan, ini sahabat Hudzaifah ibn Yaman yang menjadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salat malam itu. Mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghabiskan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Famadha. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Beliau meneruskan bacaannya lagi. Fakultu yarka'u biha. Thumma iftataha an-nisaa faqara'aha. Ketika beliau menyelesaikan surat Al-Baqarah, ternyata beliau membuka bacaan barunya dengan membaca surat An-Nisa. Ya, surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ternyata beliau belum ruku. Malah beliau membaca surat An-Nisa dari awal. Faqara'aha. Dan beliau membaca semuanya. Surat An-Nisa dari awal sampai akhir. Ya, surat An-Nisa itu 1 juz setengah. Ya, 2 juz setengah tambah 1 juz setengah berarti 4 juz sudah. Thumma iftataha ala Imran faqara'aha. Kemudian beliau membaca surat Alu Imran setelah itu dan beliau membaca semuanya. Ya. Surat Alu Imran itu 1 juz seperempat. Ya. 1 juz seperempat. Berarti dalam satu rakaat beliau membaca 5 juz lebih. 5 halaman. Yaqra'u mutarassilan. Dan beliau membaca dengan cara tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila beliau membaca ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila beliau membaca surat yang di dalamnya, membaca ayat yang di dalamnya ada permintaan, maka beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awudz. Apabila beliau membaca ayat yang di dalamnya ada permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 5 juz, 5 halaman ini tidak beliau baca dengan cara cepat, tidak. Beliau membaca dengan cara tartil dan dengan perenungan. Makanya ketika ada ayat yang berkaitan dengan tasbih, beliau bertasbih. Ketika ada ayat yang berkaitan dengan permintaan, beliau meminta. Ketika ada ayat yang berkaitan dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman mengatakan tsumma raka'. Kemudian setelah itu beliau ruku' setelah 5 juz, 5 halaman. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Maka beliau pun membaca subhana rabbiyal azim dan rukuknya itu selama atau hampir sama dengan berdirinya. Rukuknya beliau hampir sama dengan berdirinya. Padahal yang dibaca menurut yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, subhana rabbiyal azim. Ini menunjukkan bahwa beliau mengulang-ulang subhana rabbiyal azim dalam bilangan yang sangat banyak sekali. Dan itu tidak menjadi masalah. Ya. Coba bayangkan 5 juz lebih ketika berdiri dan ketika ruku juga waktunya hampir sama, kata beliau. Kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, rukuknya beliau hampir sama dengan berdirinya. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian beliau membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd untuk i'tidal, ya. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Kemudian ketika i'tidal beliau berdiri dalam waktu yang sangat lama, hampir sama dengan rukuk beliau. Tsumma sajad. Kemudian beliau sujud.
Faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau sujud dan beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Beliau membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya, dan sujudnya itu hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa dibayangkan ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dalam sujud beliau, dan waktunya seperti beliau membaca 5 juz lebih. Berapa kali? Wallahu a'lam. Itu salat yang sangat lama sekali. Dan inilah mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini di luar Ramadan. Ya, ini di luar Ramadan. Adapun ketika Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya dengan salat. Namun di luar Ramadan beliau tidak menghidupkan seluruh malamnya. Ya, beliau tidak menghidupkan seluruh malamnya. Ya, kadang-kadang beliau menghidupkan 2/3 malamnya, kadang-kadang beliau menghidupkan setengah malamnya, kadang-kadang beliau menghidupkan 1/3 malamnya. Ya, kadang kurang dari itu. Intinya di selain 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, beliau tidak menghidupkan seluruh malamnya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berusaha semaksimal mungkin untuk membawa diri beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita bersemangat juga untuk melakukan yang demikian. Harusnya kita bersemangat untuk melakukan yang demikian. Kalau kita tidak bisa sama dengan beliau, paling tidak kita berusaha untuk mendekati beliau. Kalau kita tidak bisa mendekati ibadahnya beliau, paling tidak kita sekuat tenaga beribadah sesuai dengan waktu dan sesuai dengan tenaga kita. Intinya harus ada mujahadah, harus ada usaha untuk membawa diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang senada dengan hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah." Suatu malam aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, yang ini sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu malam aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atala al-qiyam, maka beliau pun memanjangkan berdirinya. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai-sampai aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Sampai-sampai aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Qila wa ma hamamta bihi. Ketika beliau ditanya, memang apa sesuatu yang buruk yang engkau inginkan, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? Maka beliau mengatakan, hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Beliau mengatakan, yang aku inginkan ketika itu adalah duduk dan meninggalkan beliau. Karena beliau tidak tahan. Saking lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri.
Tapi alhamdulillah beliau tetap bermakmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan ya. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjadikan kaki-kaki beliau bengkak. Bagaimana tidak bengkak kaki beliau? Berdirinya satu rakaat saja sampai seperti bacaan 5 juz lebih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai tidak tahan dan sampai punya keinginan untuk duduk saja dan meninggalkan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bagaimana semangat para sahabat untuk sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak cukup untuk menjadikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu semangat terus dalam bermakmum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir saja beliau duduk dan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya, karena saking beratnya bermujahadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beliau. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab mujahadah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat imannya, seorang mukmin yang kuat imannya. Para jemaah sekalian, yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat imannya. Karena itulah kekuatan yang pasti baik. Karena itulah kekuatan yang pasti baik semuanya. Berbeda dengan kekuatan badan. Kekuatan badan bisa jadi tidak baik. Ada orang yang kuat badannya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kuat badannya digunakan untuk kezaliman. Makanya yang dimaksud dengan seorang mukmin yang kuat di sini adalah kuat imannya. Karena itulah yang baik semuanya. Orang kalau imannya kuat, pasti keimanannya akan membawanya kepada kebaikan. Makanya dikatakan di sini, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat imannya, dialah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Tidak bisa kita bawa kepada seorang mukmin yang kuat jasmaninya, tidak bisa. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah katakan dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Dan orang yang kuat jasmaninya belum tentu lebih baik, belum tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan qawi di sini adalah kuat imannya. Dialah yang dalam segala keadaan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair. Namun semuanya ada baiknya. Seorang mukmin yang kuat imannya ada baiknya. Seorang mukmin yang lemah imannya juga ada baiknya. Kenapa? Karena ada keimanan pada keduanya. Tapi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang kuat imannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Berusahalah
untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Baik bermanfaat untuk agama maupun bermanfaat untuk dunia. Namun ya ketika ada pertentangan antara agama dan dunia, maka kita harus mendahulukan yang agama, ya. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, ya. Jadi tidak pandang bulu, tidak harus agama saja, tidak. Tapi bermanfaat dari sisi dunia pun kita harus berusaha ya untuk mendapatkan manfaat dunia juga. Hanya saja nanti ketika ada pertentangan antara agama dan dunia, maka kita harus lebih mengedepankan agamanya. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, jangan sendirian. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Yang artinya jangan melemah, jangan loyo. Jangan melemah di sini bisa di awal pekerjaan atau di awal usaha, bisa di tengah-tengah usaha. Intinya jangan melemah. Ketika kita tahu di depan kita ada kebaikan, baik kebaikan yang berhubungan dengan agama ataupun kebaikan yang berhubungan dengan dunia, maka bersemangatlah untuk melakukannya. Jangan loyo. Kemudian setelah kita mulai, maka jangan sampai kita loyo di tengahnya. Selesaikan. Kerjakan dengan tuntas. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila ada sesuatu yang tidak engkau inginkan menimpamu, maka jangan katakan seandainya aku lakukan ini dan itu, maka tentunya tidak terjadi yang seperti ini. Jangan katakan itu. Kenapa demikian? Karena yang terjadi itu harus terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya dalam takdirnya. Apapun yang kita usahakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadi, tidak akan terjadi. Sehati-hati apapun kita, kalau memang Allah menghendaki ada musibah yang terjadi, pasti akan terjadi. Makanya, kalau sudah terjadi, jangan katakan seandainya aku lakukan ini dan itu, tentunya hal ini tidak terjadi. Karena kalaupun dilakukan yang seperti itu, tetap akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan itu terjadi. Maka jangan katakan itu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah, ini takdir Allah. Dan apapun yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Apapun yang Dia kehendaki pasti Dia wujudkan. Katakanlah yang seperti itu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Dan apapun yang Allah kehendaki, itulah yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita harus membaca dan merenungi perkataan ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan, katakan seperti itu. Untuk mengingatkan diri kita, ini adalah takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki, pasti itu yang Dia wujudkan. Dan ingatlah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terjadi, pasti ada hikmah. Baik hikmah tersebut kita ketahui
ataupun tidak kita ketahui. Tapi yang jelas, kita seringkali menginginkan sesuatu, padahal sesuatu tersebut sangat buruk bagi kita. Dan seringkali sebaliknya, kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kita. Padahal pada sesuatu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan banyak kebaikan untuk kita. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah jadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Bisa jadi kalian menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu lebih buruk untuk kalian. Sebaliknya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Allah katakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Makanya, kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, tidak kita inginkan, maka terimalah sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lapangkan dada kita. Katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Itu yang Allah wujudkan. Dan sadarlah bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kita. Padahal Allah jadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya itu bisa membuka pintu amalan syaitan. Ya. Bisa membuka godaan syaitan, bisa membuka gangguan syaitan. Maka tidak usah katakan lau. Seandainya ini, seandainya seperti itu. Seandainya aku lakukan ini, seandainya aku lakukan itu. Tidak usah. Karena apapun yang kita usahakan, maka yang akan terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Adapun hasil akhir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingatkan diri bahwa apa yang terjadi itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan lapang. Hati kita akan lebih mudah menerima. Kenapa? Karena kita semuanya sadar bahwa nikmat yang kita rasakan selama ini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan pada kasus itu, maka sebenarnya tidak ada masalah. Kita bisa berusaha di lain waktu dengan usaha yang lebih baik. Mungkin saja di lain waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin saja memang waktu ini lebih baik kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan Allah lebih tahu dari kita. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus berusaha. Kita harus bermujahadah. Kita harus mengusahakan ketaatan, mengusahakan kebaikan agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas. Berusahalah mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Berusahalah melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Harus ada usaha.
dan kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita melakukan usaha tersebut dimudahkan oleh Allah. Dan jangan sampai kita loyo, jangan melemah. Ya, kita harus menjaga semangat untuk melakukan kebaikan. Baik, hadis yang ketujuh yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang mujahadah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dikelilingi dengan banyak hal yang disenangi oleh manusia. Disenangi oleh syahwat manusia. Sebaliknya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Makanya kita harus bermujahadah. Karena sesuatu yang bisa menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala selalu tampak tidak enak. Biasanya tidak disukai oleh syahwat kita atau oleh hawa nafsu kita. Makanya kita harus bermujahadah. Kita harus berusaha untuk membawa diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu harus menyelisihi hawa nafsu kita. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang bisa menjadi pelecut bagi kita agar kita bisa bermujahadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, yatba'ul mayyitu thalathah. Mayyit akan diikuti oleh 3 orang atau tiga hal. Mayit akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Ya, ketika ke kuburan, yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Keluarganya akan membawa dia ke kuburan untuk menguburkannya. Wa maluhu, dan sebagian hartanya. Sebagian hartanya di sini ya seperti budaknya. Dulu orang ya, dulu di zaman ada budak, ya biasanya budak-budaknya juga mengikuti dia ke kuburan. Begitu pula misalnya kendaraannya mengikuti dia ke kuburan. Kalau dia punya keranda sendiri, kerandanya mengikuti dia ke kuburan. Wa amaluhu, dan yang ketiga adalah amalnya. Inilah yang akan mengikuti mayit ke kuburan. Keluarganya, kemudian hartanya yang bisa mengikuti dia ke kuburan, ya seperti budaknya, seperti kendaraannya, seperti misalnya kerandanya, kalau itu kerandanya dia. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Tapi yang 2 akan kembali. Yang tetap bersama dia hanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluh. Keluarganya dan sebagian dari harta yang mengikuti dia kembali. Budaknya kembali. Kendaraannya kembali ke rumah. Kerandanya kembali ke rumah. Wa yabqa amaluhu. Dan yang tetap bersama dia adalah amalan dia.
Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hal ini. Sekaya apapun orang ketika mati, kuburan dia biasanya hanya 1 meter. 1,5 meter. Iya, 2 meter. 2 meter kali 0,5 meter. Biasanya seperti itu. Atau kalau besarnya 2 meter persegi. 2 kali 1. Itulah kuburan yang akan kita tempati. Sebanyak apapun harta kita. Sebanyak apapun harta kita akan lepas dari kita. Setinggi apapun pangkat kita. Maka semuanya akan menjadi tanggung jawab kita. Dan semuanya akan meninggalkan kita. Akan lepas dari kita semuanya. Kecuali amal kita. Dan itulah nantinya yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, bermujahadahlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berusaha untuk memaksa diri kita melakukan ketaatan. Memang kita sebagai manusia yang banyak dosa, seringkali merasa berat melakukan amal-amal ketaatan. Seringkali kita merasa berat melakukan sholat berjamaah di masjid. Seringkali kita merasa berat untuk melakukan sholat sunnah. Seringkali kita merasa berat untuk bersedekah. Seringkali kita merasa berat untuk berpuasa, untuk membaca Al-Quran, untuk menjenguk orang sakit, untuk berakhlak yang mulia, untuk ngaji, menuntut ilmu agama. Seringkali kita merasa berat. Karena memang jiwa kita, jiwa yang tidak bersih. Maka kita perlu bermujahadah. Sangat penting bagi kita. Bermujahadah. Berusaha semaksimal mungkin untuk membawa diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berat, maka paksa. Itu mujahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam bermujahadah, dalam ketaatan kepadanya, apabila kita benar-benar jujur dalam melakukannya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab mujahadah adalah hadis dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik." Surga itu lebih dekat dengan salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Ya, daripada tali sandalnya. Wan naru mithlu dzalik. Begitu pula dengan neraka. Lebih dekat daripada tali sandalnya. Baik. Tali sandal ketika dipakai itu sangat dekat dengan manusia. Sehingga ini dipakai oleh orang Arab untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dekat sekali. Biasanya orang Arab menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dekat sekali. Maksudnya bahwa surga itu sangat dekat sekali dengan kita, begitu pula dengan neraka itu sangat dekat sekali dengan kita. Oleh karenanya kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Bisa saja dengan satu kalimat, satu kata yang kita tidak menyangka efek buruknya, bisa jadi dengan kata-kata itu Allah jerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya juga demikian. Bisa saja dengan sebuah kata yang remeh menurut kita. Tapi dengan kata-kata itu Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di
surganya di tempat yang sangat tinggi sekali. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Sebaliknya juga demikian, jangan remehkan ketaatan walaupun terlihat kecil. Makanya ada perkataan yang sangat masyhur dari ulama salaf. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil, terlihat kecil dia, tapi karena niatnya sangat mulia sekali, sangat ikhlas sekali, akhirnya amal tersebut menjadi besar. Yang menjadikan besar amalan itu adalah niatnya. Makanya jangan sepelekan amal kebaikan, walaupun kecil. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan remehkan amal kebaikan apapun, walaupun hanya dengan menampakkan wajah ceria kepada saudaramu. Jangan remehkan. Bisa jadi dengan amalan yang terlihat kecil itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, bahkan mengangkat kita di dalam surga kepada derajat yang sangat tinggi sekali. Tapi juga jangan remehkan dosa. Jangan remehkan perkataan yang menzalimi orang lain. Karena bisa jadi kita menganggapnya remeh. Tapi Allah menganggapnya itu sesuatu yang sangat-sangat besar sekali. Dan akhirnya menjadikan kita dijerumuskan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus bermujahadah di sini. Bermujahadah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Baik yang kecil maupun yang besar. Dan kita harus bermujahadah dalam meninggalkan kemaksiatan. Baik yang kecil maupun yang besar. Surga itu sangat dekat dengan kita, sebagaimana neraka itu sangat dekat dengan kita. Maka berhati-hatilah. Dan bermujahadahlah dalam menjalankan ketaatan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya para jemaah yang menjelaskan tentang pentingnya mujahadah adalah hadis dari sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Beliau adalah pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan dari kalangan budak, tapi berkhidmah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sahabat Anas ibn Malik, ya, bukan seorang budak, tapi berkhidmah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab itu banyak berkhidmah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atih. Aku dahulu pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku pun mendatangkan untuk beliau air wudunya dan sebagian kebutuhannya. Faqala salni. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, mintalah engkau kepadaku wahai Rabi'ah. Mungkin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas kebaikan dari sahabat beliau ini. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar aku bisa menemanimu di surga. Permintaan yang berat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awa ghaira dzalik. Tidak adakah
permintaan selain itu. Tidak ada yang selain itu. Maka Rabi'ah mengatakan huwa dzak. Hanya itu permintaanku. Itulah permintaanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau seperti itu permintaanmu, maka bantu aku dengan banyaknya engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau benar-benar bisa menjadi orang yang menemani aku di surga. Ya, ini ada kaitannya dengan bab mujahadah. Kalau kita ingin bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bermujahadah, yaitu dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah salat. Ya, biasa orang Arab menamai salat dengan sujud biasa. Menyebut salat dengan kata sujud itu biasa. Karena apa? Karena memang kebiasaan orang Arab menyebut sesuatu dengan bagian yang paling inti atau paling mencolok. Sujud itu bagian yang paling mencolok di dalam salat. Dan banyak keutamaan sujud. Di antaranya ketika sujud itulah keadaan seorang hamba menjadi paling dekat dengan Rabb-Nya. Ketika sujud itulah doa seorang hamba sangat mustajab. Makanya seringkali sholat disebut dengan sujud. Karena memang sujud ini sesuatu yang sangat mencolok di dalam sholat. Intinya Rasulullah SAW mengatakan, kalau itu yang engkau minta, bantu aku dengan engkau memperbanyak sholat. Dan ini mujahadah. Ya, inilah mujahadah. Jangan kita mengharap sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kita santai-santai saja. Tidak ada usaha untuk mengusahakan. Tidak ada usaha untuk meraih sesuatu yang ingin kita dapatkan itu. Kalau sesuatu yang ingin kita raih, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa, maka kita harus bermujahadah dengan mujahadah yang sebaik-baiknya. Kita harus paksa diri untuk banyak sholat kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Makanya di dalam hadis yang berikutnya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyinggung hal ini dengan membawakan hadis dari Thauban, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bikathratis sujud." Engkau harus banyak salat, banyak sujud maksudnya banyak salat. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatmu dan Allah akan ampunkan dosa untukmu. Ya. Allah akan angkat satu derajat dan Allah akan hapuskan satu kesalahan. Makanya ketika seseorang memperbanyak sholat, maka dia nantinya akan mendapatkan tingkatan yang sangat tinggi sekali di surga. Dan kalau tingkatannya sangat tinggi di surga, bisa saja bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausnya. Makanya inilah rahasia kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab, wahai Rabi'ah, kalau engkau ingin menjadi temanku di surga, kalau engkau ingin bisa menemaniku di surga, maka sujudlah yang banyak. Karena dengan sujud yang banyak itu Allah akan angkat derajatmu. Dan nantinya
Kalau derajatmu sangat tinggi sekali, bisa mencapai surga Firdaus, dan di situ aku menjadi temanmu. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan mujahadah adalah hadis dari Abdullah ibn Busr. Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh." Manusia yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan ini membutuhkan mujahadah. Kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka perbaikilah amalan kita. Perbaikilah amalan kita. Jadilah orang yang punya amal baik yang banyak. Dan itu butuh mujahadah. Butuh usaha untuk membawa diri kita, memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kita harus banyak melawan hawa nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagian ulama mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa panjang umur saja itu bukan kebaikan. Panjang umur saja itu bukan kebaikan. Makanya kalau kita mendoakan orang lain, jangan hanya mengatakan panjang umur ya, panjang umur ya. Doa seperti ini kurang baik. Karena panjang umur bisa diisi dengan kemaksiatan. Kalau ada orang panjang umur, kemaksiatannya banyak, itu malah menjadi orang yang terburuk. Karena dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu, dengan umur yang panjang, tapi ternyata menyia-nyiakan semua umur itu. Dan memenuhinya dengan kemaksiatan. Sehingga kemaksiatannya menjadi lebih banyak daripada orang yang umurnya pendek. Makanya, kalau ingin mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, maka doakanlah semoga panjang umur dalam ketaatan. Semoga panjang umur dalam ketaatan. Ini baru baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mengatakan khairun nas man tala umuruhu kemudian berhenti, tidak. Tapi beliau menambahi wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan baik amal dalam umur yang panjang ini membutuhkan apa? Membutuhkan mujahadah. Dan berat. Coba bayangkan orang yang umurnya sampai 80 tahun dan dia harus terus berbuat baik. Lebih berat daripada orang yang umurnya 50 tahun dalam kebaikan. Karena waktunya lebih panjang. Dan ketika seseorang mencapai umur yang sudah lanjut, itu biasanya beribadah semakin berat. Banyak penyakit. Dia harus banyak bersabar. Dia banyak kehilangan orang-orang yang dia cintai. Bahkan mungkin anaknya meninggal, dia masih hidup. Banyak dari teman-teman yang dia dulu bermain bersamanya meninggalkan dia. Dan sedih ya, orang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai itu sedih. Teman akrab meninggalkan kita, ya sedih tidak? Sedih. Orang yang kita kenal dulu sangat berjasa kepada kita meninggal duluan. Kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, sedih. Kita ditinggal oleh istri kita, sedih.
Kita ditinggal oleh anak kita sedih. Kita ditinggal oleh saudara-saudara kita sedih. Orang yang umurnya panjang akan mengalami banyak hal seperti itu. Dan itu butuh kesabaran. Belum lagi dia juga akan mengalami banyak penyakit. Ya, kebiasaan orang seperti itu. Semakin orang tua, semakin banyak sakitnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Karena itu berat. Dan ketika panjang umur, amalnya baik, maka jumlah amalnya akan lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis ya, yang berikutnya hadis yang ke-15. Ini hadis Anas ibn Nadhr. Hadis ini menjelaskan tentang betapa semangatnya para sahabat dalam bermujahadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat Anas ibn Nadhr ini karena beliau tidak ikut perang di perang Badar, ya karena memang di perang Badar tidak semua orang diajak oleh Rasulullah SAW untuk ikut, karena memang tujuan pertama ketika berangkat ke Badar adalah untuk merampas harta orang-orang kafir yang ketika itu memang eh, hubungan antara kaum muslimin di Madinah dengan di Makkah itu hubungan peperangan, ya, sehingga boleh-boleh saja mereka merampas harta dagangan orang-orang kafir yang melewati Madinah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Badar ketika itu ingin merampas harta dagangan itu. Ya hanya membawa sedikit orang, 300-an orang. Ya, dan Anas bin Nadhr tidak termasuk dari 300-an orang tersebut. Maka Anas bin Nadhr menjadi sangat semangat untuk berperang di perang-perang setelahnya. Ketika datang perang Uhud, maka beliau menjadi sangat semangat sekali. Dan ketika itu ya beliau saking semangatnya akhirnya beliau meninggal. Ketika meninggal ya beliau didapati ada lebih dari 80 luka di tubuhnya. Ada lebih dari 80 luka di tubuhnya. Ada luka sayatan pedang, ya. Ada luka tombak, ya beliau kena tombak. Ada luka panah, ya. Sampai-sampai ya beliau dimutilasi oleh musuh Islam, ya. Beliau dimutilasi oleh musuh-musuh Islam. Sampai-sampai tidak terlihat wajahnya. Tidak dikenali lagi wajahnya. Ya, coba bayangkan ada 80 lebih luka di tubuh Anas ibn Nadhr ini. Akhirnya yang mengenali tubuh beliau adalah saudarinya. Saudarinya. Dari mana saudarinya mengenali tubuh beliau? Dari jari jemarinya. Wajahnya sudah tidak dikenal lagi. Ya, ini gambaran ya bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW dalam bermujahadah. Mereka sangat semangat sekali. Makanya harusnya kita mengikuti dan mencontoh mereka. Jangan sampai kita dalam hidup ini santai-santai. Bersungguh-sungguhlah memanfaatkan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-16 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab mujahadah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana semangat para sahabat dalam hal yang lain, ya. Mereka para sahabat itu biasanya ya, kalau ada perintah untuk melakukan ketaatan, mereka subhanallah berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan itu. Walaupun kemampuan mereka berbeda-beda, tapi semuanya punya ciri yang sama, yaitu ada semangat untuk melakukan ketaatan. Ketika turun, ya ini disebutkan oleh Uqbah ibn Amr
Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika turun ayat tentang keutamaan sedekah, kami membawa barang-barang kami di punggung kami untuk disedekahkan. Ada orang yang sedekahnya banyak, ada orang yang sedekahnya sedikit. Karena memang itu yang mereka punya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikun. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 67, ayat 79. Ya, At-Taubah ayat 79. Jadi ketika ada kaum muslimin yang membawa sedekah, barangnya banyak sekali, orang-orang munafikin mengatakan, orang yang melakukan sedekah ini, dia ria. Tapi kalau ada sahabat yang bersedekahnya sedikit karena memang itu kemampuannya, orang-orang munafikin mencelanya dengan mengatakan, ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sedekah yang sedikit seperti ini. Allah tidak butuh sedekah sedikit ini untuk apa? Orang-orang munafikun selalu seperti itu ya. Di zaman kita juga demikian ya. Kaum muslimin selalu diolok-olok oleh orang-orang munafikin di zaman ini. Dan kebiasaan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai Allah turunkan ayat ini, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafik itu mereka selalu mencela orang-orang yang bersedekah dari kaum mukminin, ya, baik sedekahnya banyak ataupun yang sedekahnya sedikit. Diolok-olok semuanya oleh kaum munafikin, tapi olok-olokan mereka tidak akan mempengaruhi mujahadahnya kaum mukminin, ya. Para sahabat tetap bersemangat dalam bersedekah. Begitu pula kita di zaman ini, walaupun banyak orang munafikin yang mengolok-olok kita, ya, maka jangan sampai kita kendor dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah hadis yang ke-17 ya. Inti dari hadis ini adalah akhir hadis. Di dalamnya ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang kalian lakukan itulah yang menjadi amalan-amalan kalian. Apa yang kalian usahakan itulah yang menjadi amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, nantinya kami akan menghitung amalan-amalan tersebut. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian setelah itu aku akan berikan balasan yang sempurna untuk amalan-amalan yang kalian lakukan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan pada amalan-amalannya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati selain itu, maksudnya mendapati amalannya ternyata tidak baik, maka jangan sampai dia mencela kecuali dirinya sendiri. Itu salah dia, ya. Itu salah dia. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan untuk beramal baik. Ya. Ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Kalau dia memanfaatkannya untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak memanfaatkannya untuk kebaikan, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harus bermujahadah. Kita harus berusaha untuk memaksa diri kita, untuk membawa diri kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi hawa nafsu kita apabila bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, dengan demikian alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bab mujahadah. Mudah-mudahan
apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah para jamaah sekalian, tadi telah sama-sama kita dengarkan penyampaian dari Pak Ustadz mengenai mujahadah. Mudah-mudahan dengan kajian kali ini kita semuanya terpacu, termotivasi untuk selalu berusaha memaksakan diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan umur yang kita dapatkan, yang diberikan Allah adalah umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Pak Ustadz. Mudah-mudahan di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Ustadz, masih bisa kita lanjut, Ustadz, ya? Iya, silakan. Saya bacakan, Ustadz. Yang pertama dari Ibu Triani. Assalamualaikum. Ustadz, Ana mau bertanya keutamaan yang akan diberikan Rabi'ah agar bisa menemani Rasulullah SAW surga. Apakah keutamaan tersebut berlaku buat umat beliau jika memperbanyak sujud? Ya, demikian. Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, karena ini merupakan maslahat yang besar ya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab ini juga berlaku untuk umatnya yang lain? Maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena pada asalnya, ya ini kaidah usul fikih ya, pada asalnya suatu hukum yang berlaku untuk sebagian umat Muhammad itu juga berlaku untuk yang lainnya. Pada asalnya suatu hukum yang berlaku untuk sebagian umat Muhammad, maka dia juga berlaku untuk yang lainnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk dia. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-umum al-ma'nawi. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dimasukkan ke dalam bab al-umum al-ma'nawi, yaitu makna umum yang kita fahami secara maknawi, ya, bukan secara redaksi, tapi secara pemahaman. Ya, di sana ada redaksi umum, di sana ada makna umum yang bukan diambil dari redaksinya, tapi dari pemahamannya. Ya, karena semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada asalnya memiliki hukum yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka pada asalnya sama. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabatnya itu sebenarnya juga berlaku untuk yang lain. Kecuali kalau Rasulullah katakan ini khusus untukmu. Ya, dan itu ada di sebagian hadis ya. Ada di sebagian hadis yang Rasulullah mengatakan ini tidak berlaku untuk selainmu. Yang seperti itu baru dikatakan itu khusus untuk sahabat itu. Tapi kalau tidak ada kata-kata seperti itu, berarti sebenarnya maknanya umum. Bisa diterapkan kepada siapapun. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausnya, maka kita bisa mengusahakannya dengan memperbanyak sholat, ya. Sholat fardunya kita lakukan dengan sebaik mungkin, sholat sunnahnya kita lakukan sebanyak mungkin, ya. Jadi di sana ada sholat yang sudah tertentu bilangannya, maka kita lakukan sesuai dengan bilangan itu.
Ya. Tapi di sana ada sholat-sholat sunnah yang tidak tertentu bilangannya. Seperti misalnya sholat sunnah mutlak. Tidak tertentu bilangannya. Sholat malam misalnya, ya, berdasarkan pendapat yang masyhur dan paling kuat dalam masalah ini, tidak tertentu bilangannya. Kita bisa sholat malam berapapun rakaat. Kita bisa sholat sunnah mutlak berapapun bilangannya. Iya. Jadi intinya perbanyak sholat kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti Rabi'ah ibn Ka'ab. Makanya jangan heran ya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, masyhur dari beliau, dalam sehari semalam beliau sholat sampai berapa? 300 rakaat. Setelah beliau sakit, ya, setelah disiksa, dan akhirnya beliau sakit, beliau masih sholat dalam jumlah yang sangat banyak, 150 rakaat. Padahal beliau sudah sakit-sakitan. Tapi ketika beliau masih sehat, ya, beliau dalam sehari semalam sholatnya sampai 300 rakaat. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang sangat semangat dalam melakukan ibadah sholat ini. Dan diharapkan ya untuk orang-orang yang bisa memperbanyak sholat seperti ini, diharapkan mendapatkan keutamaan seperti keutamaannya Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala anhu. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan titipan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah doa semoga panjang umur dalam kehidupan boleh diucapkan kepada teman yang sedang berulang tahun? Jazakallahu khair. Iya. Subhanallah, ulang tahun ya. Ulang tahun ini sebenarnya bukan kebiasaan kaum muslimin. Dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Iya, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena budaya ulang tahun itu sebenarnya untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang berulang tahun. Bukankah demikian? Iya, itu yang kita pahami dari budaya ulang tahun. Dan ini sangat tidak selaras dengan Islam. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan semakin tambah umur kita, seharusnya kita semakin bersedih. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kematian kita semakin dekat. Kematian kita sebenarnya semakin dekat. Makanya dari zaman dulu tidak ada budaya ini di kalangan kaum muslimin. Budaya ulang tahun ini tidak ada di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena memang di dalam nilai-nilai Islam ini tidak sinkron. Bagaimana seseorang senang ketika umurnya bertambah? Harusnya dia sedih. Karena apa? Karena dia semakin dekat dengan kematiannya. Bukan malah bersenang-senang. Makanya ya, kalau kita tahu hal ini, harusnya kita hilangkan budaya ulang tahun ini. Itu bukan budaya Islam. Kalau itu kebaikan, harusnya dahulu kaum muslimin sudah berlomba-lomba untuk melakukannya. Agama Islam tidak hanya di zaman kita. Sudah di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat mereka juga semangat untuk melakukan kebaikan. Kalau ulang tahun itu budaya yang baik, tentunya mereka berusaha untuk berlomba-lomba dalam melakukannya. Tapi karena itu bukan kebaikan, makanya mereka tidak melakukannya. Ketika ada orang ulang tahun, maka sebaiknya kita tidak ikut-ikutan. Sebaiknya kita tidak ikut-ikutan dalam ulang tahun itu. Kalau kita bisa menasihati, alhamdulillah, nasihati dengan baik. Tapi kalau tidak bisa, minimal kita diam dan ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Ya. Ini kemungkaran yang sebenarnya. Ya, sebenarnya ini kemungkaran. Yang pertama ada sisi mengikuti budaya orang-orang non-muslim, ya. Kemudian yang kedua, tidak selaras dengan nilai Islam. Kemudian yang ketiga, ya banyak keburukan-keburukan yang timbul
dari acara-acara ulang tahun seperti itu, ya. Bahkan akhir-akhirnya ada doa-doa, ya, ada bid'ah maksud saya. Karena ada doa khusus ulang tahun, maka doa itu akhirnya jadi bid'ah. Ingin mengislamkan ritual ulang tahun seperti itu, membumbuinya dengan bumbu-bumbu Islam, malah ini menjadikan acara ulang tahun semakin parah. Karena ada nilai-nilai bid'ahnya jadinya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka karena ini suatu kemungkaran, ya, kita harus berusaha untuk mengingkarinya. Kita ingkari dengan tangan kalau kita mampu dan tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kalau tidak, kita ingkari dengan lisan kalau kita mampu dan tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kalau tidak mampu juga, maka minimal diam. Minimal diam dan ingkari dengan hati. Bukan ikut-ikutan untuk melakukannya atau mendoakannya. Ya, cari hari-hari lain, ya. Cari hari-hari lain. Kalau ingin mendoakan, ya cari hari-hari lain. Selain hari-hari itu. Kalau ditanya, kamu kok nggak mendoakan aku? Alhamdulillah ya, kemarin sudah saya doakan. Nanti juga akan saya doakan terus. Tidak harus di hari ulang tahunmu. Katakan seperti itu. Ya. Kalau orang mendoakan di hari ulang tahunnya saja, itu malah cuma sekali dalam setahun. Harusnya ketika kita sayang kepada saudara kita mendoakan terus-menerus, bukan hanya sekali dalam setahun, ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Yang berikutnya masih bisa ya Pak Ustadz, ya? Masih Satu pertanyaan terakhir, ya. lagi, ya. Ini pertanyaan dari Bu Emi. Bismillah, merujuk pada bab mujahadah. Jika kita di dalam sholat coba untuk membaca hafalan Al-Quran, dan kita jika salah hukumnya bagaimana? Apa lanjut atau membaca surat yang lain? Silakan Pak Ustaz. Baik. Iya. Pertanyaan yang bagus. Kalau kita sholat, kita ingin panjang sholatnya, maka kita membutuhkan banyak bacaan surat, ya. Karena kalau bacaan suratnya sedikit, maka akan sulit kita memanjangkan sholatnya. Baik, kalau kita misalnya punya hafalan, kemudian kita berusaha untuk membacanya, ternyata kita terhenti. Bolehkah kita misalnya mereka-reka, berijtihad di situ? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh kita mereka-reka ayat Al-Quran. Lebih baik kita lewati ayat yang kita tidak mampu membacanya dengan baik. Kita melewati ayat tidak ada masalah. Karena memang tidak ada masalah kita memotong ayat, ya, kemudian kita setelah itu membaca ayat di tempat lain. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita reka-reka sendiri, kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu, maka ini malah menjadikan kita bisa terjerumus ke dalam tindakan mengubah firman Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan kita. Ya jangan seperti itu, ya. Jangan kita berusaha untuk mereka-reka ayat yang kita ragu di dalamnya. Tapi lebih baik kita berhenti, kita baca ayat lain, mungkin 2 ayat setelahnya, 3 ayat setelahnya yang kita masih ingat. Dengan baik kita baca. Atau misalnya, kalau kita misalnya hanya punya hafalan sedikit, kita bisa mengulang-ulang. Kita bisa mengulang-ulang ayat yang kita hafal. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika sampai ke ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika sampai ayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulang-ulang ayat itu. Beliau menangis, beliau ulang lagi sampai subuh. Dan ini menjadi dalil bolehnya kita mengulang-ulang ayat yang sama
dalam satu rakaat. Tidak ada masalah. Kalau kita ingin panjang, kita boleh mengulang-ulang ayat yang sama. Atau kita mengulang-ulang surat yang sama. Qul huwallahu ahad misalnya, karena kita hafalnya itu, kita ulang-ulang sampai 100 kali pun tidak ada masalah. Untuk memanjangkan rakaat kita. Atau solusi lain, kita membawa mushaf. Dan alhamdulillah di zaman kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan. Misalnya di sana ada tiang, ya. Ada tiang yang bisa menjadi tempat mushaf yang besar. Maka kita taruh tiang yang bisa menjadi tempat mushaf tersebut di samping kita. Kemudian kita takbir, baca suratnya kita dari mushaf tersebut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu sesuatu yang baik. Dan ketika ada mushaf di tiang, gerakan kita untuk misalnya membuka halaman tidak terlalu banyak. Dan itu gerakan yang dibutuhkan di dalam sholat, tidak ada masalah. Atau kalau misalnya kesulitan untuk mencari tiang, ya mungkin harganya mahal, ya kita bisa memakai HP atau memakai mushaf kecil, ya memakai mushaf kecil kita baca, tidak ada masalah, ya walaupun memang lebih afdal tangan kita sedekap, ya tangan ketika kita sholat lebih afdal tangan kita sedekap, kita letakkan di dada kita. Kalau kita pakai mushaf, sedekapnya kurang sempurna. Tapi sedekap itu sunnah. Ya, sedekap itu sunnah, tidak sampai derajat wajib. Kalau misalnya membawa mushaf juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Sholat kita tidak menjadi batal karenanya. Sehingga memakai mushaf tidak ada masalah, memakai HP juga tidak ada masalah. Tapi lebih baik ya memakai tadi seperti tiang, atau kita mengulang-ulang surat tertentu atau mengulang-ulang ayat tertentu, karena dengan seperti itu kita bisa menjaga tangan kita bisa sedekap dengan sempurna di atas dada kita, ya. Itu solusi-solusinya, wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sebelum ditutup ya Pak Ustadz ya, ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan. Alhamdulillah sekarang ini Pak Ustadz di keluarga besar kajian ukhuwah pediatrik, ini guru-guru kami ada yang baru saja pengukuhan sebagai profesor. Ada Prof. Lia, Prof. Mita, ada Ina dan Prof. Amin. Jadi kami sebagai murid-murid beliau yang ya buat kami sebetulnya beliau adalah guru sepanjang pengabdian kami sebagai dokter, karena ilmu kedokteran berkelanjutan. Jadi kami selalu setelah selesai kuliah pun tetap masih menimba ilmu dengan beliau melalui seminar-seminar dan yang berkepanjangan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kami senang sekali dengan kemajuan bidang kedokteran yang kami berharap mudah-mudahan profesi yang kami jalani ini jadi salah satu jalan bagi kami dalam ketaatan kepada Allah. Amin, amin, amin. Dan ilmu kami bermanfaat buat masyarakat, buat menolong masyarakat, sehingga karena tadi buat saya agak terbayang ya, sahabatnya sampai hampir menyerah mengikuti ibadah sholat Rasulullah. Itu sahabat, apalagi kita yang jauh, yang rasanya minim sekali amalnya gitu. Nah, mudah-mudahan tadi dengan yang mujahadah ini ya kita termotivasi untuk selalu memperkuat ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan selain ibadah ritual, juga ketaatan kita dalam menerapkan ilmu yang kita dapat yang bermanfaat, itu juga mudah-mudahan menjadi amal yang mungkin nilainya kecil, tapi mudah-mudahan kami berharap itu juga besar di mata Allah nantinya. Amin, amin, amin. Mungkin itu sebagai sebelum penutupnya, dan mungkin kami mohon penyampaian dari Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapi misalnya kita bersyukur misalnya dengan adanya anugerah penghargaan kepada
keilmuan. Baik. Seperti itu kita mengucapkannya dan bagaimana kita mendudukkan kita dengan anugerah seperti itu, penghargaan seperti itu. Boleh Baik, sedikit Pak? iya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, ya. Di antaranya ya adanya gelar-gelar yang baik seperti itu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, ya. Dan di antara cara mensyukuri nikmat-nikmat itu adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan umat, terutama untuk ya mendakwahkan kebaikan, ya. Jadi ya kita sebagai bagian dari kaum muslimin harus menggunakan nikmat-nikmat kita untuk meraih kemuliaan akhirat. Ya jangan hanya menggunakannya untuk meraih dunia saja. Karena kalau kita hanya menggunakannya untuk kebaikan dunia saja, maka itu akan menjadikan kita rugi. Rugi dengan serugi-ruginya. Gelar-gelar tersebut apabila kita gunakan untuk berdakwah, ya, mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang sudah profesor, ya biasanya perkataannya didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka gunakan untuk memasukkan kebaikan-kebaikan. Gunakan untuk menyemangati orang melakukan kebaikan. Sehingga nikmat Allah itu benar-benar mendatangkan kebaikan dan kemuliaan untuk kita di akhirat nanti. Ya, ini yang ingin Ana tekankan, ya. Apapun ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebenarnya kita bisa gunakan untuk memperjuangkan agamanya, ya. Dan itu yang akan sangat bermanfaat bagi kita, akan menjadi amal jariah bagi kita. Sebagai seorang dokter, ya, sama. Kita bisa mendakwahkan kebaikan. Bahkan ya, pasien-pasien itu lebih percaya omongan dokter daripada omongan ustadz. Ketika dokter memberikan nasihat untuk melakukan ibadah, biasanya ya pasien akan melakukan. Dan mereka malah lebih mendengar ya ucapan dokter daripada ucapan ustadz di kajian. Maka ya isi kekosongan itu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya. Gunakan untuk kebaikan akhirat kita. Gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meraih kemuliaan akhirat kita sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki keuntungan yang besar, ya, dan benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya demikian yang bisa Ana sampaikan dan Ana ucapkan selamat atas nikmat Allah tersebut dan mudah-mudahan Allah berkahi. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Baiklah,